Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 42. Melanjutkan cerita sebelumnya. Begitu dia memasuki rumah penguasa kota, seorang gadis pelayan menyambutnya dan berkata dengan hormat, "Laksamana Tan, kepala pelayan, Tuan tertua ada di aula konferensi." Tuan berkata, jika Jenderal Tan datang, dia akan langsung pergi ke ruang diskusi. Pada saat yang sama, aula dewan. Suanyuan Haokong memandang Suanyuan Linger, Hehe tersenyum dan berkata, "Linger, bayi perempuan ayah berbicara denganmu tentang sesuatu." "Ayah, ada apa?" Suanyuan Linger berkata dengan gembira. "Bagaimana rencana ayah untuk mencocokkanmu dengan Yuner?" Suanyuan Haokong berkata. Suanyuan Linger tercengang sejenak, lalu berkata, "Ayah, apa maksudmu Yuner adalah Tan Yun?" "Ya," Suanyuan Haokong memuji Tan Yun, Yuner berbakat dan memiliki pencapaian besar dalam 4 seni pil, senjata, jimat dan susunan. Tanpa menunggu kata-kata kosong Suanyuan Haokong, Suanyuan Linger dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Ayah, putriku tidak menyukainya dan tidak ingin menikah dengannya." "Gadis bodoh, kamu bisa menumbuhkan perasaanmu perlahan." Suanyuan Haokong tersenyum. "Tidak, sama sekali tidak." Suanyuan Linger melangkah maju dan mengambil lengan kanan Suanyuan Haokong dan berkata dengan genit, "Ayah, putriku tidak menyukainya. Jangan sia-siakan hatimu." Kata-kata dan di sini, mata Suanyuan Linger menunjukkan jejak kelembutan, "Putrimu punya kekasih." "Ah." Suanyuan Haokong mengerutkan kening, "Siapa? Jangan beritahu ayah dulu." Suanyuan Linger berkata dengan nakal, "Putri masih mengujinya. Ketika dia lulus ujian, putri akan memberitahu ayah." "Tidak," Suanyuan Haokong dengan tegas menolak, "kamu adalah putriku Suanyuan Haokong. Hanya Yuner yang layak untukmu di kota Suanyuan ini." "Ayah." Suanyuan Linger cemberut. "Kenapa kamu begitu vulgar? Jika kamu benar-benar baik pada putrimu, kamu harus menghormatinya." Ketika Suanyuan Haokong ingin mengatakan hal lain, Tan Yun dan Zhang Yizong melangkah ke ruang konferensi. Generasi yang lebih muda, selamat atas kembalinya Sang Jenderal dengan selamat. Tan Yun mengepalkan tinjunya ke Suanyuan Haokong. Suanyuan Haokong memandang Tan Yun, tersenyum ramah, dan kemudian berkata kepada Zhang Yizong, "Pergi dan undang Tuan Kota." "Ya, Tuan." Sesaat kemudian, Suanyuan Ru, yang merupakan penguasa kota, melangkah ke aula konferensi langkah demi langkah. Dia menatap Tan Yun. Di mata safirnya, dia mengungkapkan warna kejutan di hatinya. "Jenderal Tan, saya mendengar dari saudara ketiga saya bahwa susunan perlindungan kota yang Anda atur disebut susunan perlindungan kota 10.000 naga, yang dapat bertahan melawan serangan yang kuat di wilayah Kaisar selama 10 tahun tanpa putus." "Ya, Tuan Kota." Tan Yun berkata dengan jujur, "Tepatnya, itu adalah orang kuat yang dapat mempertahankan tingkat Kaisar dan menyerang selama 10 tahun tanpa putus." "Apa, pertahanan ini sangat kuat?" Tubuh halus Suanyuan Rou bergetar tiba-tiba, berseru. "Saya ranah Kaisar tingkat 6, bukankah itu berarti saya akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menembus formasi pertahanan?" Suanyuan Rou berpikir sendiri di sini. Dia menatap Tan Yun, dan matanya menunjukkan persetujuan dan keterkejutan yang dalam. "Jenderal Tan, saya adalah Master Arai Suci peringkat suci. Saya tidak dapat mengatur arai pertahanan yang begitu kuat sama sekali. Karena Anda dapat mengaturnya, tingkat apa yang telah dicapai oleh keterampilan formasi Anda? Bukankah dia seharusnya menjadi Master Arai Suci peringkat suci?" Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Bawahan saya telah meningkatkan keterampilan arai mereka di tahun-tahun saat retret, tetapi Sarah masih Master Arai abadi yang suci." Suanyuan Ru tidak bertanya lagi, dia menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, dia menatap Tan Yun dengan sentuhan kesedihan di matanya. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya, "Saya pikir saya adalah gadis surga yang bangga,
tetapi saya memiliki keterampilan formasi setinggi dia, tetapi saya tidak dapat mengatur 10.000 formasi pertahanan naga. Xuanyuan Haokong melihat ekspresi Xuanyuan Rou di matanya, dan berkata sambil tersenyum, Rower, kamu adalah penjahat di mata paman, dan Yuner adalah penjahat di antara para penjahat. Kamu tidak tahu, ketika Yuer pertama kali datang ke rumah Tuan Kota, dia melihat susunan yang kamu atur di rumah Tuan Kota. Mendengar ini, Xuanyuan Ru mau tak mau melebarkan matanya yang indah, dan ada sedikit kekaguman di matanya menatap Tan Yun. Apakah yang dikatakan pamanku itu benar? Dan apa yang kamu lihat? Itu benar, Tan Yun berkata dengan jujur. Feng Shui mendamaikan, berdasarkan kekuatan 5 elemen dalam ketidakaktifan, dan angin dan guntur tersembunyi di kehampaan sebagai perisai. Tuan Kota, Anda seharusnya mengatur susunan 5 elemen angin dan guntur. Setelah mendengarkan, mata Xuanyuan Ru berubah ketika dia melihat Tan Yun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun bisa melihat dirinya sendiri dalam sekejap. Dia bangga dengan 5 elemen arai pembunuh angin dan guntur. Sejak Xuanyuan Rou menjadi biksu di benua Changling, dia telah meningkat pesat. Apakah itu keterampilan formasi, keterampilan senjata, atau tantangan lompatan, dia menempati urutan pertama di antara teman-temannya. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa tidak ada pria yang bisa memasuki matanya, tetapi dia tidak berpikir bahwa sekarang ada pria luar biasa yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat tanpa alasan. Hahaha, Xuanyuan Haokong tertawa dan berkata, Yuner, mata rowerku berubah saat dia melihatmu. Dia tidak pernah menatap siapapun dengan tatapan kagum. Ruer, kamu tahu sekarang bahwa ada orang di luar orang dan ada hari-hari di luar dunia. Mendengar pidato itu, Xuanyuan memberi Xuanyuan Haokong tatapan putih lembut. Paman, kamu mengolok-olok orang lain dan membalikkan lengan dan sikumu. Melihat penampilan Xuanyuan Ru di rumah putri kecilnya, Xuanyuan Haokong terkejut dan berkata kepada Tan Yun, bocah bau, izinkan saya memberitahu Anda, Ruer saya biasanya terlihat dingin bagi pria manapun, tetapi hanya untuk berubah normal bagi Anda. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata, saya beruntung. Pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Tan Yun. Tetapi melihat Xuanyuan Haokong bangkit dan membungkuk dalam-dalam pada dirinya sendiri, Yuner, kali ini lelaki tua itu bisa kembali hidup-hidup, dan pujian utamanya adalah kamu. Terimalah lelaki tua ini. Jangan lakukan ini. Tan Yun melangkah maju dan membantu Xuanyuan Haokong berdiri. Xuanyuan Haokong memandang Tan Yun dan berkata dengan kagum, ketika saya jatuh dan tersesat di ngarai, saya benar-benar sekarat. Tapi saya tidak bisa mengatakannya di depan Sima Yongzheng dan mereka. Saya tidak mati dan membiarkan Chang Feng menemukan seseorang untuk menyelamatkan saya. Oleh karena itu, saya jatuh melawan angin dan mencoba mengirim pesan bahwa saya tidak mati ke Chang Feng. Tapi Chang Feng sama sekali tidak mengamati detail ini. Ruer memberitahuku bahwa kamu berinisiatif untuk menonton gambar memori, dan mengamatinya dengan cermat dan menemukan detail ini. Jika kamu tidak melihat niat orang tua itu, Ruer tidak akan pergi ke ngarai yang hilang untuk menyelamatkanku. Dapat dikatakan bahwa kamu benar-benar memahami aku dan merupakan dermawan penyelamat nyawa aku. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata sambil tersenyum, kamu terlalu tua. Kemudian, Tan Yun bertanya dengan santai, Los Kenyan, yang dikenal sebagai tersesat, bagaimana Anda dan penguasa kota keluar? Xuanyuan Haokong sepertinya memikirkan sesuatu dan berubah menjadi tampilan yang luar biasa. Dia berseru, Yuner, kamu tidak tahu. Saya tidak bisa membedakan tenggara dari barat laut ketika saya memasuki ngarai yang hilang. Saya merasa bahwa saya tidak bisa keluar dari ngarai tidak peduli bagaimana saya pergi. Tapi mata Ruer, bahkan setelah memasuki kabut, dapat menembus segalanya dan dengan mudah meninggalkan ngarai yang hilang bersamaku. Mendengar pidato itu, Tan Yun tampak diam, tetapi sebenarnya, dia terkejut, apakah ada tanda bahwa mata dewa keluarga rohnya terbuka. Tan Yun diam-diam memeluk dan berkata, penguasa kota itu kuat dan bawahannya mengaguminya. Xuanyuan Ru memandang Tan Yun dan tersenyum, saya mengagumi Anda. Terima kasih atas susunan perlindungan kota yang diatur untuk kota abadi Xuanyuan. Jika Anda bisa, dapatkah Anda mengajari saya seni susunan ini di masa depan? Ya,
kata Tan Yun. Ya, Xuan Yuan Ruo mengangguk pelan. Jelas, dia memiliki perasaan yang baik untuk Tan Yun. Namun, pada saat berikutnya, bantuan Xuan Yuan Ru dengan Tan Yun menghilang. Tetapi melihat, Xuan Yuan Haokong memandang Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, "Oh ya, Yuner, di mana ketujuh istrimu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin memperkenalkan kepadaku?" Tan Yun tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Xuan Yuan Rou. Dia memandang Xuan Yuan Haokong dan berkata, "Tunggu sebentar, aku akan membiarkan mereka keluar." Segera, Tan Yun memberikan suara kepada Sen Subing, Namong Yukin, Tang Mengyi, Tang Xinying, Si Hong Xiao, Gongsun Ruoxi dan Taixianer untuk membiarkan ketujuh wanita itu keluar. Berdengung, dalam keterkejutan yang hampa, ketujuh wanita itu keluar dari ruang konferensi. Xuan Yuan Rou, Xuan Yuan Haokong dan Xuan Yuan Linger menunjukkan warna yang menakjubkan di mata mereka. 7 wanita cantik. Xuan Yuan Linger berkata dengan luar biasa, "Tan Yun, istrimu benar-benar cantik. Saya pikir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandingi kecantikan saudara perempuan tuan kota saya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa ketujuh istri Anda tidak kalah dengan saudara perempuan tuan kota saya." Xuan Yuan Ru juga cukup terkejut saat ini. Sebagai seorang wanita, dia juga merasa bahwa ketujuh istri Tan Yun itu sangat cantik. Tan Yun berkata, "Terima kasih atas pujianmu, Nona Linger." Setelah itu, Tan Yun memandang Xuan Yuan Haokong dan berkata, "Saya memiliki beberapa orang untuk diperkenalkan kepada Anda." Pada saat ini, Xuan Yuan Changfeng tersenyum dan melangkah ke aula konferensi. "Saudara Tan, apa yang Anda perkenalkan?" Xuan Yuan Changfeng memandang 7 putri Sen Subing, dan suaranya tiba-tiba datang. Kemudian dia berseru, "Wow, Saudara Tan, bukankah mereka semua saudaraku?" Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Iya. Saudara Tan, kamu benar-benar diberkati." Xuan Yuan Changfeng berkata sambil tersenyum, "Kecantikan 7 adik perempuan sama sekali bukan milik saudara perempuan tuan kota saya. Kenapa kau selalu membicarakanku?" Xuan Yuan Rou menatap Xuan Yuan Changfeng. "Apakah kamu gatal?" Xuan Yuan Changfeng berkata sambil tersenyum, "Kakak perempuan, kamu masih yang paling cantik di hatiku." Itu hampir sama." Xuan Yuan tersenyum lembut, dan 2 lesung pipit muncul di wajahnya yang menakjubkan. Pada saat ini, Tan Yun berkata, "Xian dan Yingying, keluar juga." Berdengung. Di aula konferensi, ketika ruang itu seperti riak air, apa yang membuat mulut Xuan Yuan Changfeng terpana adalah bahwa seorang wanita yang menakjubkan muncul entah dari mana. Tan Yun memperkenalkan satu persatu, namanya Sen Suzhen. Dia adalah saudara perempuan istri saya Subing. Namanya Murong Sishi. Dia adalah tuan dari istriku Xiao dan Ruoxi. Dia adalah Namong Ruxue, saudara perempuan istri saya Yukin dan saudara ipar saya. Dan Song Huixin adalah bawahanku. Ini Feng Qingcheng." Ketika Tan Yun memperkenalkan Feng Qingcheng, matanya menunjukkan sedikit kelembutan dan berkata, "Ini sahabatku. Dan dia adalah Xian." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Dia adalah adik iparku. Dan Fang Ziqing. Dia adikku seperti Yingying." Setelah perkenalan Tan Yun, Xuan Yuan Ru dan yang lainnya secara alami tidak akan memikirkan Fang Ziqing pada Kaisar Jiu Tianxian pendahulu yang jatuh. Lagi pula, ada banyak orang dengan nama keluarga dan nama yang sama di dunia. Yang mengejutkan Xuan Yuan Ru dan yang lainnya, para wanita di sekitar Tan Yun memiliki penampilan seperti ikan yang tenggelam dan angsa yang jatuh. "Halo, Yingying." Xuan Yuan Changfeng akhirnya menatap Tuoba Yingying dan berkata, "Yingying, menurutku kamu yang paling cantik di dunia." Tuoba Yingying masih terlihat dingin. Dia bahkan tidak melihat Xuan Yuan Changfeng. "Bahkan jika hatimu terbuat dari batu, aku akan menggerakkanmu." Xuan Yuan Changfeng memandang Tuoba Yingying dan berpikir sendiri. Ketika Tan Yun meminta Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Guan Xuankong dan Guan Xuankui untuk meninggalkan pagoda abadi dan memperkenalkan Xuan Yuan Haokong ke Xuan Yuan. "Suamiku, jika tidak ada yang terjadi, kami akan retret." Dan Taixianer menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang. "Oke, aku di sini untuk urusan luar."
Tutup saja pintunya dengan tenang. Tan Yun berbisik, memeluk pinggang dan Tai Xianer. Kemudian mereka pergi ke pagoda abadi untuk berlatih dalam isolasi. Hei, saudara ketiga, apakah kamu menyukai Yingying? Suanyuan Linger memandang Suanyuan Changfeng dan bertanya, saya pikir Anda tidak menyukai wanita. Kakak keduaku yang baik, apa yang kamu katakan? Apa maksudmu aku tidak suka wanita? Suanyuan Changfeng mengangkat bahu diam-diam dan berkata, ya, saya suka Yingying. Suanyuan Haokong membelai janggutnya dan berkata sambil tersenyum, jarang Changfeng menyukai seseorang. Yuner, kamu harus membantu Changfeng mencocokkan. Saya tidak berpikir Yingying sangat menyukai Changfeng. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Suanyuan Changfeng berkata, Paman, jangan khawatir tentang keponakanmu. Keponakanmu akan menangkap Yingying. Kemudian, setelah Tan Yun, Suanyuan Ru dan yang lainnya mengobrol sebentar, Suanyuan Ru memandang Tan Yun dengan ekspresi serius. Tan Yun siap menerima perintah. Bawahan ada di sini. Tan Yun membungkuk. Tuan Kota menjadikanmu Jenderal Kota, bertarung berdampingan dengan Jenderal Suanyuan dan Tuan Kota, dan menjaga kota abadi kita bersama. Kata Suanyuan Ru. Ya, bawahan patuh. Tan Yun dengan hormat menerima pesanan itu. Suanyuan Ru menatap Tan Yun dan Suanyuan Haokong, dan matanya yang indah menunjukkan sedikit perhatian. Tidak lama kemudian, Sima Yongzheng, Suge Xiong, pemilik kota yang ditinggalkan dan makhluk abadi yang unggul akan mengetahui bahwa 9 jenderal kota kita melarikan diri dari kota abadi Suanyuan dengan 90 juta tentara abadi. Pada saat itu, mereka akan datang untuk mengepung kota abadi Suanyuan. Apa tindakan balasanmu? Mendengar pidato itu, Suanyuan Haokong memandang Tan Yun dan berkata, Yuner, katakan padaku sudut pandangmu. Tan Yun berkata sambil berpikir, kita bisa tinggal di kota abadi Suanyuan untuk menghadapi semua perubahan dengan invarian. Gigi Suanyuan Rui terbuka dengan lembut, musuh kuat dan aku lemah. Tan Yun benar, jadi kita bisa menutup kota dan meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin. Paman, Tan Yun, aku akan reret lagi, kalian akan bicara dulu. Suanyuan Rou berkata, membalikkan tubuhnya yang indah dan berjalan di luar aula. Tuan Kota, tolong tinggal. Hah? Suanyuan Ru tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Tan Yun. Ini adalah untuk Anda. Cincin Tan Yun menyala, dan seberkas cahaya terbang keluar dari cincin itu dan berubah menjadi istana 9 lantai yang indah di depan Suanyuan Rou. Perangkat suci peri terbaik. Mata indah Suanyuan Rower menunjukkan kegembiraan. Dia terkejut. Tan Yun, aku juga seorang ahli perlengkapan suci peri tingkat suci. Karena aku tidak dapat menemukan bahan untuk memperbaiki peralatan, aku akhirnya menyempurnakan hanya kuil peri ruang waktu tingkat tinggi. Sekarang dengan kuil ini, sangat membantu untuk kultivasi saya. Tan Yun tersenyum dan berkata, Tuan, aula ini dapat digunakan bersama oleh banyak orang. Jika satu orang berlatih di lantai pertama, dunia luar sehari 10 tahun dalam. Jika 2 hingga 50 ribu orang berlatih di lapisan yang sama, 1 hari di luar dalam menara 5 tahun. Setelah Suanyuan Ru mendengar ini, matanya yang indah melebar. Apa? Aula ini memiliki efek yang begitu ajaib. Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Tan Yun, bisakah kamu memberitahuku metode pemurnian kuil ini? Setelah itu, mata lembut Suanyuan menunjukkan warna harapan yang dalam. Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, tentu saja.